Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukuru lillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian kita, masih dalam bincang bab adab berdoa. Mudah-mudahan Allah beri kita kesihatan, Allah beri kita kemampuan, rezeki. Allah hindarkan kita dari musibah yang sedang melanda sekarang ini COVID-19. Salawat dan salam tak lupa, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita bahas adab berdoa. Sudah kita bahas dalam enam perkara di antaranya. Yang pertama dah kita bahas, hati ketika berdoa hendaklah beradab. Pertama, hendaklah dengan hati yang benar-benar hadir ketika berdoa. Yang kedua, merendahkan diri, khusyuk kepada Allah, sudah kita bahas. Ini sekadar mengulang balik, mengingatkan. Ketiga, menghadap kiblat. Keempat, hendaklah kita berwuduk. Kelima, berdoa hendaklah angkat tangan. Keenam, mulailah doa dengan kalimat tahmid, alhamdulillah dan salawat. Ini semua dah bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita sambung yang ketujuh, iaitu sebelum menyampaikan doa kita kepada Allah, hendaklah kita membaca istighfar, mohon ampun pada Allah. Sebab kita ni manusia, tidak luput dari kesalahan, tidak luput daripada kesilapan. Kullun nas khata, khairun khata at-taubah. Semua manusia itu, kata Nabi, pernah bersalah. Dan sebaik-baik manusia yang bersalah, dia menginsafi kesalahannya. Oleh kerana itu, sebelum kita berdoa, memohon pada Allah, kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar. Ya. Itu yang ketujuh. Jadi jangan langsung berdoa. Tidak. Kita ada adab. Yang kedelapan, hendaklah memohon kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh. Dalam hadis qudsi dikatakan bahawa Allah itu tergantung sangkaanmu. Jadi ketika kita berdoa, kita hendaklah bersungguh-sungguh bahawa yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Kalau seandainya kita berdoa tapi kita ragu, Allah kabul tak ya? Jangan-jangan Allah tak kabul. Memang Allah tak kabul. Kenapa? Karena Allah tergantung sangkaanmu. Kalau kita sangka Allah kabulkan, insya Allah Allah kabulkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, Allah takkan kabulkan. Satu hal yang perlu kita ingat bahawa apa yang Allah kabulkan ialah apa yang menurut Allah diperlukan oleh kita. Bukan apa yang kita mahu Allah kabul, tidak. Tapi apa yang kita perlu, itu yang Allah kabulkan. Jadi sungguh-sungguh mohon pada Allah. Jangan ragu-ragu. Yakin kepada Allah. Allah menyuruh kita berdoa, Allah yang mengabulkan doa kita, maka laksanakan. Sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan kabulkan. Yang kesembilan,
hendaklah berdoa dengan penuh harap dan berserah diri kepadanya. Apalagi kalau kita mulai dengan menyebut kebesaran-kebesarannya. Hampir doa semacam itu yang dimulai dengan beberapa nama Allah hampir tidak ditolak. Lebih-lebih lagi jika sesuai dengan rencana Allah. Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi, doa tersebut akan mendapatkan ijabah, atau doa tersebut berisi nama Allah atau asma'ul Allah yang agung, Ismul A'zam. Di antara doa yang berisi nama Allah yang teragung tersebut adalah yang terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, bahawa Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki berdoa. Dimulainya doanya itu, sebelum dia minta, apa dia cakap? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulang lagi. Seorang laki-laki berdoa dan Rasulullah mendengar laki-laki itu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu karena aku menyaksikan bahawa Engkau adalah Allah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Esa, tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara, yang sama dengan Engkau, ya Allah. Subhanallah. Mendengar doa laki-laki tersebut, lalu Rasulullah SAW bersabda, ia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Ia telah memohon kepada Allah dengan namanya. Bila seseorang memohon dengan memakai nama tersebut, Allah akan mengabulkan, Allah akan memberi. Kalau ia berdoa, Allah pasti mengabulkan. Jadi jemaah yang berbahagia, kalau kita ingin berdoa supaya dikabulkan oleh Allah SWT, mulailah doa ini. Mulai dengan doa ini. Ya, Allahumma inni. Jadi pertama kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin minimal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad minimal. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Lalu kita minta apa contohnya? Allahumma a'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, untuk selalu berzikir, menyebut namamu. Tolonglah aku, ya Allah, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang kau berikan. Dan tolonglah aku, ya Allah, untuk selalu memperbaiki diriku, memperbaiki ibadahku. Subhanallah. Kalau kita mulai dengan nama-nama yang agung ini, insya-Allah Allah kabulkan. Jadi Rasulullah mengatakan apa? Engkau telah meminta kepada Allah dengan nama yang agung. Ya, Rasulullah mengatakan pada laki-laki itu. Setelah Rasulullah mendengar laki-laki itu mengucapkan asma Allah yang agung ketika berdoa, maka Rasul mengatakan, engkau telah meminta kepada Allah dengan nama-nama yang agung. Ismul A'zam. Saudaraku yang berbahagia, dalam Sunan dan Sahih karya Ibnu Hibban, Anas bin Malik meriwayatkan bahawa ia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Beliau melihat seorang laki-laki solat, kemudian berdoa sebagai berikut.
Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Sebuah ungkapan pujian yang indah. Saya ulang lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa segala puji hanyalah bagimu. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Pemurah, Maha Pencipta langit dan bumi. Ya Allah, pemilik keagungan dan kemuliaan. Ya Allah yang Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri. Ketika Nabi mendengar seorang laki-laki memulai doanya dengan memuji Allah, maka Nabi pun bersabda, ia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Bila seseorang berdoa dengan nama tersebut, Allah pasti mengabulkan. Kalau dia minta dengan nama tersebut, Allah pasti memberi. Oleh kerana itu, jemaah yang berbahagia, mari kita beradab dalam berdoa. Di antaranya, kita berharap kepada Allah, memohon pada Allah dengan menyebut nama-nama kebesarannya. Yang terakhir dalam adab berdoa adalah bersedekah sebelum berdoa. Jadi, supaya lebih cepat dikabulkan doa kita, kita bersedekah. Contohnya, kita pergi masjid, ketika kita masukkan duit ke dalam tabung masjid, kita mohon pada Allah. Ya Allah, dengan fadilah sedekah ini aku mohon, mintalah apa yang patut. Tapi jangan lupa, tetap dimulai dengan tahmid dan salawat. Jadi, supaya cepat kabulnya doa kita, hendaklah kita memulainya dengan sedekah. Baik. Jadi itu 10 adab-adab berdoa jangan kita lupakan ketika berdoa. Imam Ahmad menyebutkan 2 hadis dalam musnadnya, dalam kumpulan hadis At-Tirmizi, seperti yang diriwayatkan Asma bin Yazid. Nabi bersabda bahawa nama Allah yang terbesar terdapat dalam 2 ayat, iaitu Al-Baqarah 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahawa nama Allah yang agung itu terdapat dalam surah Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa warrahmanur rahim. Juga dalam surah Ali Imran ayat 1-2, iaitu alif la a'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Ya, alif lam mim, Allah tiada Tuhan selain Dia yang Maha Hidup, yang Maha berdiri sendiri. Menurut At-Tirmizi, hadis tersebut baik atau jayyid. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Sahih Hakim, Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amr meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pegang teguhlah dengan bacaan Ya Zal Jalali wal Ikram. Artinya, Ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Makna hadis tersebut adalah agar kita supaya bergantung kepada Allah, berpegang dengan keagungan sifatnya dan terus-menerus membaca namanya. Mudah-mudahan jemaah berbahagia supaya kita
Dalam berdoa, jangan lupa baca selalu Ya Zal Jalali wal Ikram, yang artinya Ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Baik, jemaah berbahagia, saya rasa sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih perhatiannya. Sekali lagi kita berharap semoga kita terhindar dari musibah COVID-19 dan berjalan normal seperti mana biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.